Kita bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Sekarang hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Katakanlah lagi kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Berkandang tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Gerakkanlah kami kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Berkandang tangan. Dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan. Puji nama Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, masih semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita terus bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kita katakan ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sempurna, saling mengasihi, yang cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, saling mengasihi betapa
menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, saling mengasihi, betapa aku menjadi Tuhan. Saling mengasihi, betapa aku menjadi Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita? Baik, tiba pada saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagu firman kita yang mengatakan kuada sebagaimana kuada.
Baik, kami persilakan kepada hambanya yang membawa firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang hidup, Allah yang terus mengasihi kami memuji dan memuliakan kebesaran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Pada siang hari ini kembali kami umat-Mu, anak-anak-Mu yang masih muda, berdiri di hadapan Allah untuk memuji dan memuliakan Engkau, ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami, pikiran kami mau buka hati kami, ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah senantiasa Roh-Mu yang tercurah atas hidup kami, yang memberikan kami hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Sehingga hari demi hari hidup kami semakin dibaharui oleh kebenaran-Mu, ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, di masa muda kami semakin terus menjadi berkat bagi mengenal Engkau, ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudari saya yang sedang mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau tolong ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan roh pengertian, bahkan roh ketenangan ya Tuhan dalam mendengarkan firman Allah. Dan Engkau memberkati juga hamba-Mu ya Tuhan, yang Engkau pakai pada siang hari ini untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau Allah yang berbicara bagi kami pada siang hari ini. Segala kuasa kegelapan kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Salam semuanya. Salam. Baik, selamat siang. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita yang melimpah daripada surgawi yang Tuhan berikan bagi kita pada siang hari ini. Amin. Saya percaya bahwasannya kita tidak mengalami kesedihan dan tidak mengalami hal apapun yang mencoba untuk memundurkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Tetapi Roh Allah sudah ada dalam hidup kita untuk terus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan pada siang hari ini. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada kita semuanya, khususnya juga para pengurus NYG ini yang sudah mempercayakan bagi saya untuk boleh sharing kebenaran firman Tuhan pada kita siang hari ini. Saya percaya saudara menerima saya dengan bisa mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Amin. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin saudara hari bertanya-tanya ini, siapa sih nama saudara kita ini yang menyampaikan firman Tuhan? Dan biar jangan kaget, biar jangan penasaran, langsung saja, karena ada kata mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jangan seperti tak kena mata sayang, tapi tak kenal maka tak sayang. Karena kita dalam Tuhan maka kita saling mengasihi, saling membangun, saling untuk mendukung. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang satu untuk mengasihi setiap umatnya. Baik, perkenalkan nama saya Sudirman Tiawa. Saya dari Nias, saya bukan dari daerah mana-mana, tapi saya orang Nias. Untuk mengenal kepribadian saya lebih selanjutnya, bisa di kemudian hari dan saat ini dulu kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian perkenalan saya. Sekali lagi saya ulang, nama saya Sudirman Tiawa. Ada yang namanya Sudirman Tiawa? Angkat tangan. Oke, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini sebagai tujuan kita dalam ibadah NYG ini,
sebagaimana tema kita yang sudah dibuat, yaitu memilih dengan tepat. Amin. Memilih dengan tepat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh sama-sama buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 13 ayat 20. Kita boleh sama-sama membacanya, saudaraku, supaya kita mengerti dan memahami apa sih isi kebenaran firman Tuhan, apa sih maksud firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada siang hari ini, sehingga kita semakin berubah, semakin bertumbuh menjadi pemuda yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Kita sama-sama baca, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu dalam Amsal pasal 13 ayat ke-20. Dia berkata di situ dengan hitungan 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3 ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Katakan amin. Oke, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya baca. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini adalah salah satu surat Salomo kepada anak-anaknya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dia memperingatkan anak-anaknya supaya anak-anaknya ini boleh hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, boleh hidup di dalam kehendaknya Tuhan, dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini adalah salah satu untuk membenahi anak-anaknya dalam membangun hidup untuk hidup dalam tujuan yang benar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kehidupannya boleh dapat berkenan dan boleh dapat menjadi hal yang baik bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Secara kebetulan bahwasannya kita juga anak muda saat ini sangat perlu dan sangat penting bagi kita, ya. Sangat penting bagi kita diingatkan kembali firman ini, walaupun sering sudah kita dengar, tapi ini adalah salah satu hal yang luar biasa kepada kita, di mana dia memperingatkan kita kembali, dia mengingatkan kita kembali pada siang hari ini, bahwasanya setiap kita yang masih muda, kita harus memiliki sikap untuk memilih dengan tepat. Sama-sama katakan memilih dengan tepat. Ya, memilih dengan tepat ini, saudaraku, hal yang harus membangun diri kita, hal yang harus membawa hidup kita di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, hal yang membawa hidup kita untuk berkenan kepada dan untuk juga dalam kehidupan kita menjadi hal untuk menangkan bagi Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan inginkan bahwasanya di masa muda kita, ya, kita perlu yang namanya untuk persiapan. Banyak hal yang harus kita miliki, banyak hal yang harus kita persiapkan dalam hidup kita untuk boleh menjadi hal yang penting ke depan di masa di mana Tuhan nanti kembali kedua kali untuk menjemput setiap kita, orang-orang yang berdiri teguh di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, di dalam kepada setiap orang-orang yang berdiri teguh di dalam setiap sikap memilih dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini Salomo sangat luar biasa, saudaraku. Ini sangat luar biasa, adalah salah seorang tukang Alkitab yang sudah menjadi raja, saudaraku, dan dia juga adalah sebagai penasehat bagi anak muda sampai saat ini, supaya kita mengingat dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan setiap sikap tokoh-tokoh Alkitab yang sudah tercatat dalam Alkitab. Contohnya seperti Abraham, contohnya seperti Daud, contohnya seperti Yusuf, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan mereka? Bagaimana dengan sikap mereka terhadap hal-hal yang menjadi keputusan mereka untuk boleh membangun kehidupan mereka dalam
menjadi kemuliaan bagi Tuhan, saudaraku. Nah, memilih dengan tepat, ya, memilih dengan tepat adalah suatu kebiasaan atau kehendak yang terus dilakukan untuk mencari kesempatan yang baik dengan menemukan hal-hal yang baru dalam hidup ini untuk mengisi hidup dengan semakin menjadi pribadi yang tangguh dalam hal apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, yaitu kebiasaan atau tindakan kita, kehendak kita untuk terus melakukan sesuatu dalam mencari kesempatan yang baik untuk membangun hidup kita, untuk mengubah kehidupan kita, untuk semakin menjadi lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Makanya dalam Amsal dituliskan itu, yaitu dia berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingatkan kepada kita siang hari ini, bahwasanya hari-hari yang kita hadapi saat ini, ya, hari-hari yang kita jalani, yang kita lalui, adalah hari-hari yang penuh dengan kemunafikan, saudaraku. Ya, bisa bilang kemunafikan, ya. Bisa penuh dengan kemunafikan, penuh dengan hari-hari yang tidak baik, penuh dengan hari-hari yang tidak benar, ya. Kenapa saya sampaikan ini, saudaraku? Ya, banyak anak Tuhan, ya, banyak jemaat Tuhan, banyak pemuda, para remaja saat ini yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yang sudah jauh dari kehendaknya Tuhan, tidak lagi memiliki sikap untuk memilih yang tepat dalam membangun hidup dalam bersama dengan Tuhan, saudaraku. Ya. Dunia saat ini sedang mempengaruhi anak-anak muda saat ini, saudaraku. Ya. Dunia saat ini, hari-hari yang kita lalui, ya, hari-hari yang kita sampai, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hari-hari yang penuh dengan untuk mempengaruhi setiap anak-anak Tuhan. Ya. Tapi saya percaya bahwasanya khususnya para anak muda komunitas NYG ini tidak dengan seperti itu. Amin. Tidak dengan demikian. Tapi kita adalah pemuda-pemuda atau remaja yang berdiri teguh di dalam sikap yang memilih tepat dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya katakan bahwa hari-hari ini penuh dengan kemunafikan, penuh dengan hal-hal yang membuat pemuda terpengaruh, saudaraku. Ya, kita tahu zaman sekarang adalah zaman modern, saudaraku. Zaman semakin berkembang. Nah, zaman semakin berkembang, manusia tidak mempergunakan zaman itu untuk boleh mempergunakan hal yang menjadi baik dalam hidupnya. Malah mempergunakan kesempatan itu, zaman yang berkembang itu adalah mempergunakan hal-hal yang buruk. Tapi ada kesalahannya itu dari siapa? Itu kesalahan itu dari setiap manusianya, setiap pribadi itu, ya. Bukan zamannya yang sebenarnya mengikuti kita, saudaraku. Tapi harusnya bukan kitanya yang mengikuti zamannya, tapi harusnya zaman itu yang mengikuti kehidupan kita. Amin. Ya. Kalau kehidupan kita kepada Tuhan, kalau kehidupan kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebijakan, adalah orang-orang yang hidup di dalam beriman, adalah orang-orang yang hidup berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam keyakinan kita, maka saya yakin dan percaya bahwa zaman itulah yang mengikuti kita. Bukan kita yang mengikuti zaman. Amin. Tapi kita lihat saat ini, saudaraku, bahwasanya bukan zaman yang mengikuti kita, tapi sebaliknya, manusianya yang mengikuti zamannya, keadaan itu yang sedang terjadi. Kitanya yang mengikuti keadaan itu, saudaraku, sehingga hidup kita banyak yang menjadi perubahan. Sikap kita banyak yang menjadi berubah, saudaraku. Ya, tindakan kita semakin berubah. Yang awalnya kita kebiasaannya memuji Tuhan, yang awalnya kebiasaan kita hidup di dalam pergaulan yang benar, hidup di dalam pergaulan yang baik, hidup di dalam persekutuan yang baik, ya, hidup dalam pertemanan yang baik.
Tetapi hari ini, ya, saat-saat ini banyak pemuda remaja yang hidup dalam pergaulan bebas, yang hidup dalam pergaulan yang tidak benar, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, kenapa itu terjadi? Karena kita tidak memiliki sikap atau tindakan atau keputusan untuk boleh berdiri teguh di dalam keputusan kita untuk mengambil suatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Untuk mengambil suatu hal yang baik dalam membangun hidup kita untuk menjadi pemuda yang teguh, yang tangguh, yang bertumbuh bersama dengan Tuhan. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, tidak secara kebetulan firman ini mengingatkan kita. Dan ini sangat penting para remaja dan para kita yang masih muda ini, saudara. Bahwasanya siapa yang bergaul dengan orang bijak, maka dia menjadi bijak. Ini perhatikan saudaraku, ini adalah ada kata bijak. Dan dia berkata di situ adalah bergaul, ya. Ya. Bergaul saudaraku, ya. Siapa bergaul dengan orang bijak, maka dia menjadi bijak. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Ya, ini yang harus kita ambil keputusan dalam kehidupan kita untuk memilih sesuatu yang paling tepat dalam hidup kita. Sama-sama katakan memilih yang paling tepat. Sama-sama katakan memilih yang paling tepat. Ya. Memilih yang paling tepat itu, saudaraku, adalah memilih, ya, memilih hal-hal yang membangun hubungan kita lebih erat dengan Tuhan. Ya. Yang menjamin masa depan kita penuh dengan keindahan, yang menjamin kehidupan kita, masa depan kita penuh dengan harapan yang pasti, saudaraku. Ya. Iya, banyak yang kita temukan anak-anak muda saat ini, saudaraku. Ya, pelayan Tuhan pun, ya, pelayan Tuhan pun, kalau dia tidak konsistenkan dirinya, di mana dia berada, di mana dia berkumpul, saudaraku, di mana dia memilih sesuatu tempat yang dia merasa nyaman, yang dia merasa tenang, yang dia merasa damai di situ. Saudaraku, kita perlu yang namanya hikmat. Amin. Kita perlu yang namanya hikmat. Kita perlu yang namanya harus bijak. Kalau kita tidak bijak, saudaraku, sama bisa saja saya katakan pelayan Tuhan pun bisa hidup dalam pergaulan yang tidak benar. Katakan amin. Ya. Bisa hidup dalam pergaulan yang tidak benar, saudaraku. Kalau kita tidak mempunyai yang namanya bijak, kebijakan, atau tidak memiliki yang namanya hikmat, saudaraku. Ya, makanya kita di masa muda ini kita harus perlu persiapan diri untuk minta hikmat daripada Tuhan dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sedang terjadi ini, saudaraku. Kenapa banyak anak muda yang di sana narkobaan? Kenapa banyak anak muda, baik pemuda, baik laki-laki, baik wanita, saudaraku, perempuan, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan Tuhannya, meninggalkan kepercayaannya, saudaraku. Dia menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak memiliki tindakan untuk boleh mempertahankan sikap memilih yang tepat dalam hidupnya. Memilih yang tepat itu adalah hal yang membawa hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku, yang membangun hidup kita. Ya. Tapi kenapa banyak yang namanya perempuan banyak melakukan di luar sana pergaulan-pergaulan bebas, ya, melakukan hal-hal hubungan-hubungan yang tidak benar lagi, saudaraku, baik laki-laki dengan perempuan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Ya. Karena tidak mempunyai dasar. Tidak ada dasar kita. Tidak ada kekuatan dalam hidup kita, dalam diri kita, untuk kita boleh berpegang teguh dalam berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Banyak mereka yang jatuh. Ya. Banyak mereka yang hidup dalam kesusahan. Banyak mereka yang hidup dalam kesulitan. Banyak mereka yang hidup dalam
hal-hal yang tidak benar, saudaraku, ya, itu terjadi karena kita tidak menyesuaikan hidup kita, tidak menjadi pribadi yang mampu untuk diikuti oleh keadaan zaman ini, saudaraku. Ya, tidak mampu mempertahankan hal yang baik untuk boleh zaman ini mengikuti itu, saudara, kehidupan kita. Makanya zaman ini keadaan yang sedang terjadi mampu menggoyahkan kita, saudaraku. Benar, gampang sekali, ya, gampang sekali, sangat ringan, ya. Dia mengambil kesempatan yang baik dalam hidup kita untuk menjatuhkan kita, ya. Untuk kita jauh daripada Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan kita, saudara, ya. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini dia, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Menjadi malang, menjadi orang-orang yang tidak benar lagi, menjadi orang-orang yang bersikap tidak benar kepada Tuhan. Menjadi orang yang bebal itu menjadi orang yang keras kemauannya, tidak mau dibilangin, ya, tidak mau diarahkan, tidak lagi mau dibentuk, saudaraku, tidak mau lagi menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepadanya. Hatinya sangat membeku, ya, hatinya sangat membeku, hatinya sangat membatu, sangat keras hatinya, tidak mudah menerima kebenaran itu. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh dengan kebiasaan buruk. Karena sudah dikuasai dengan keadaan dunia yang semakin tidak membaik, saudara. Zaman sekarang, zaman modern, saudaraku, HP dapat menjerumuskan kita dalam pergaulan yang tidak benar. Percaya nggak? HP ini setiap waktu kita pegang, dimanapun adalah nomor satu dalam hidup kita rasa, ya kan? Sepertinya HP sangat menjadi hal yang nomor satu dalam hidup kita. Asal kita pergi keluar, saudaraku, ketinggalan HP, udah khawatir sekali. Oh, HP saya udah ketinggalan, ya kan? HP saya udah tinggal. Gimana ini? Tapi bukan lagi Tuhan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Bisa saja Tuhan bisa menjadi nomor 3. Kenapa? Yang pertama HP itu nomor 1. Yang kedua adalah pasangan. Kalau anak muda saat ini yang udah mempunyai pacar, yang udah punya pasangan hidup, ya itu nomor 2 dalam hidupnya. Nggak penting lagi, nggak dijadikan Tuhan itu menjadi nomor 1 dalam hidupnya. Kenapa? Daud, ya, tertulis dalam Mazmur, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan menyatakan bahwa Daud itu sangat hatinya melekat kepada Tuhan. Ya. Sangat hatinya melekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki sikap yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dia memiliki sikap hidup yang bergaul dengan Tuhan. Amin. Ya. Bayangkan itu, saudaraku, Daud ketika dia memiliki sikap hidup yang bergaul dengan Tuhan, apa yang hal-hal terjadi, apa hal yang menjadi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Daud, saudaraku, itu semuanya menjadi hal yang baik dalam kehidupan Daud. Kenapa? Karena Tuhan mengubahkan semuanya itu. Karena Tuhan yang turut bekerja. Karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada Daud. Karena Tuhan yang memberikan hal-hal yang luar biasa. Sehingga Daud di mana berperang, Daud menghadapi berbagai persoalan, Daud menghadapi berbagai tantangan di sekelilingnya, dia tetap mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya juga seperti itu. Karena saya hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Iya, karena kita hidup bergaul dengan Tuhan. Jangan hidup bergaul dengan kebiasaan orang-orang yang ada di luar sana. Kalau di tetangga kita, saudaraku, kalau tetangga kita hidupnya penuh dengan hal-hal yang tidak benar, atau teman-teman yang ada di sekeliling kita hidupnya hidup dengan kebebasan, tidak lagi dalam kebenaran, saya mau katakan hari ini, ya, kita harus memiliki sikap bertindak, memilih dengan tepat. Amin. Memilih dengan tepat. Harus memiliki sikap bertindak untuk memilih dengan tepat. Yaitu memilih dengan tepat itu adalah bergaul kepada Tuhan. Katakan
bergaul dengan Tuhan. Ya. Dan yang kedua adalah memilih teman yang membangun hidup kita. Banyak anak Kristen saat ini, saudaraku, pemuda-pemuda ya, yang mencari pasangannya kepada yang lain. Ya. Yang satu yang laki-laki Kristen, yang perempuan agama seberang. Iya, saya mau katakan, kita yang masih muda perlu yang namanya berpikir. Jangan salah memilih. Sebab kalau salah memilih, maka ingat, kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak dilayakkan di hadapan Tuhan. Kalau mencari pasangan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lihat, dia adalah harus sepadan dengan kita. Harus seiman dengan kita, saudaraku. Jangan asal memilih. Jangan asal mencari pasangan. Ya, tapi mencari pasangan yang tepat, saudaraku. Ya, mencari pasangan yang tepat dalam hidup kita. Ya, kalau kita mencari pasangan yang tepat adalah seiman dengan kita, sepadan dengan kita, maka kerajaan Allah semakin meluas di bumi ini, saudaraku. Kenapa saya katakan bahwa kerajaan Allah semakin meluas di bumi ini, saudaraku? Karena ketika keduanya bersama-sama hidup dalam pelayanan, saudaraku, kalau keduanya hidup dalam pertumbuhan iman, kalau sama-sama hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang perempuan, pelayan yang perempuan juga hidup dalam keteguhannya kepada Tuhan, dan yang laki-laki juga hidup dalam keteguhannya kepada Tuhan, dan setia dalam mengikuti setiap persekutuan atau pelayanan-pelayanan lain. Saya mengatakan bahwa hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup kita semakin naik level, saudaraku. Hidup kita semakin bertumbuh dalam kebaikan. Hidup kita semakin mendapatkan yang namanya keberhasilan, kesuksesan bersama dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita salah memilih. Kalau saya, saudaraku, saya orang Kristen, tapi pacar saya atau pacar saya yang bahasanya anak muda saat ini, pacar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah agama seberang, itu adalah hal yang bertentangan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, seiman dan sepadan. Ya, karena itu yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan mau seperti itu? Supaya saudaraku sama-sama melayani Tuhan. Dan tidak mengkhianati Tuhan, tidak menyakiti Tuhan. Ya, tidak memperlakukan hal-hal yang tidak benar kepada Tuhan. Kalau dia seiman dan sepadan. Karena mempunyai sikap untuk takut dengan Tuhan. Sama-sama memiliki sikap takut dengan Tuhan, saudara. Ya. Kalau yang namanya beda agama, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bisa saja agama yang seberang menjerumuskan kita, mempengaruhi kita. Ya udah, kamu yang ikut agama saya. Akhirnya kita tinggalkan Tuhan kita. Kita tinggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara. Makanya hati-hati. Hai pemuda, anak-anak muda saat ini, hati-hati memilih pasangan. Amin. Hati-hati memilih pasangan. Hati-hati membangun hubungan kepada seseorang. Jangan cepat membangun hubungan kepada seseorang kalau kita masih belum mengenal karakternya. Ya. Jangan cepat membangun hubungan kepada seseorang kalau kita belum mengenal kepribadiannya. Bagaimana dengan sikap dia, saudara? Diakah seiman dengan kita? Diakah sepadan dengan kita? Diakah takut dengan Tuhan atau tidak? Ataukah dia orang yang nantinya membawa saya dalam hal ketidakbenaran? Saya mau katakan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi saya mengingatkan kepada kita siang hari ini adalah jadilah pemuda yang berkepribadian untuk berpegang teguh, memilih dengan tepat dalam hidup kita untuk membangun hidup kita semakin berkenan pada Tuhan. Sehingga Tuhan juga dipermuliakan, saudara. Nama Tuhan ditinggikan. Ya, nama Tuhan juga disanjung, saudara, oleh karena kehidupan kita. Ya, kehidupan kita
saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kita boleh baca dalam Efesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Dia berkata di sini, saudaraku, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Katakan orang arif. Orang arif itu adalah orang-orang yang mudah diarahkan, saudaraku. Ya. Orang-orang yang mampu menerima kebenaran. Ya. Orang arif itu adalah orang-orang yang berkelakuan baik, bersikap benar kepada Tuhan. Tapi yang namanya orang bebal, saudaraku, dia adalah orang-orang yang hidup di dalam sikap kekerasan hati. Ya. Pemuda jangan menjadi pemuda yang keras hati, sehingga kita jangan boleh salah memilih, saudara. Sehingga kita jangan salah memilih. Sebab orang yang keras hati, maka dia adalah pribadi yang salah memilih. Ya, dia pribadi yang salah memilih. Tetapi hendaklah kita menjadi orang yang arif, yang mampu menerima kebenaran-kebenaran, yang hidup di dalam sikap lemah lembut, saudaraku. Sebab orang yang hidup di dalam sikap lemah lembut, maka dia adalah apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia pilih, itu adalah pilihan yang tepat. Amin. Itu adalah pilihan yang tepat. Artinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dia tidak melakukan sesuatu tanpa dia memikirkannya. Dia tidak melakukan sesuatu tanpa dia membayangkan dulu apakah itu nanti ke depan membuat saya hidup dalam kebaikan. Apakah itu nanti membuat saya hidup dalam keburukan. Tapi ingat bahwa setiap orang yang hidup dalam berkepribadian sebagai orang arif, dia memiliki hidup yang bersikap tenang dalam hidupnya. Sehingga apa yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, itu adalah pilihan yang tepat dalam hidupnya. Amin. Pilihan yang tepat. Ya, pilihan yang tepat. Ya, memilih pasangan sangat tepat. Ya. Sama orang lain itu sangat tepat. Kenapa? Karena dia tidak salah memilih. Ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, perlu yang namanya kita harus menjadi orang bijak. Perlu yang namanya kita harus berhikmat. Ya. Kita boleh berteman kepada siapapun, saudaraku. Mau kepada orang yang tidak benar pun di hadapan Tuhan, kita boleh berteman dengan mereka. Tapi ingat, jangan pernah kamu dipengaruhi oleh mereka. Tetapi biarlah kita yang mempengaruhi mereka untuk boleh mereka hidup bersama-sama dengan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya percaya, saudaraku, kita adalah pemuda yang tangguh. Amin. Ya. Di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang membuat anak Tuhan untuk hidup dalam keburukan. Kalau kita tidak mempertahankan sikap benar kepada Tuhan. Hari-hari ini jahat, saudaraku. Hari-hari ini jahat. Makanya saya mau katakan, tetaplah hidup dalam tindakan yang benar kepada Tuhan. Tetap memilih sikap yang tepat dengan Tuhan. Ya. Jangan koya, saudaraku. Jangan berubah. Hati dan pikiran kita jangan. Ya. Tindakan kita jangan berubah. Sikap kita jangan berubah. Tetapi hendaklah setiap kita, yang khususnya pemuda yang udah ikut dalam persekutuan ini, ya, bahwasanya kita tetap menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Orang yang hebat itu dialah orang-orang yang mampu mempertahankan kebenaran dalam hidupnya. Ya, tidak mudah terombang-ambingkan oleh dengan keadaan yang sedang terjadi di sekelilingnya, saudaraku. Ya. Sebab itu
janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama katakan, mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, saudara. Kita harus sama-sama mengerti dengan kehendak. Kehendak Tuhan itu seperti apa dalam hidup kita. Kehendak Tuhan itu adalah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi orang yang menghancurkan orang lain. Bukan menjadi orang atau pribadi yang menghancurkan tetangga. Menghancurkan hubungan sesama kita. Bukan. Tapi dia berkata, ya, kita harus menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu dia, saudaraku, kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, dia mau kita hidup di dalam sikap menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hidup di dalam sikap untuk mempengaruhi orang lain, untuk hidup dalam dosa, untuk hidup dalam ketidakbenaran. Tapi biarlah kita sebagai anak Tuhan, orang lain terpengaruh dengan kita untuk boleh hidup bersama dengan Tuhan, hidup dalam kehendaknya Tuhan, hidup bersama-sama untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Jangan hancurkan hubungan orang lain, sebab itu bukan sikap orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebab itu bukan sikap orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, biarlah setiap dari hidup kita, saudara, sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, saudaraku, karakter kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi motivasi yang benar, menjadi motivasi yang baik bagi orang lain. Ya, sehingga mereka boleh ikut dengan kita, saudara. Ya, dan ini sangat penting bagi kita, karena dalam masa muda kita ini adalah harus perlu yang namanya persiapan dalam kebaikan, dalam kebenaran, saudaraku. Sebab kalau kita tidak mempunyai dasar dalam kebenaran, kita mudah goyah, kita mudah terombang-ambingkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, saudaraku, boleh kita baca dalam Mazmur pasal 18 ayat 26. Tidak apa-apa saya memakai waktu panjang ya. Oke. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 26, dia berkata di sana, saudaraku, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Ingat ini, saudaraku. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Ya. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Artinya, saudaraku, jangan orang yang setia dengan kita, jangan orang yang bercela kita, bukan menjadi supaya dia tidak menjadi setia. Kita ubah, kita pengaruhi dia supaya dia berubah dalam kesetiaannya, saudaraku. Baik kesetiaannya kepada Tuhan, jangan. Ya. Atau ketika dia orang yang menjadi pribadi yang tidak bercela, maka kita juga mempengaruhi dia untuk boleh hidup dalam bercela, saudaraku. Tapi ingat, tadi kehendak Tuhan bahwa kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Allah yang mengingatkan kita pada siang hari ini, saudaraku, saya rasa sangat panjang sekali saya sampaikan kepada kita. Ya, sangat panjang sekali saya sampaikan kepada kita. Ada dalam memilih dengan tepat ini, saudaraku, ya, memilih adalah suatu sikap dalam mengambil tindakan atau keputusan untuk memiliki sesuatu yang menjadi keinginan hidup. Ya. Memilih adalah suatu sikap dalam mengambil tindakan atau keputusan untuk memiliki sesuatu yang menjadi keinginan hati dalam hal kebenaran. Ya. Tindakan hati dalam sikap memilih dengan tepat adalah suatu tindakan dalam menentukan kewajiban dengan mewujudkan sebuah kemauan pribadi yang memang itu dapat menjadikan hidup untuk menjadi lebih baik.
untuk dapat menjadi lebih baik. Namun memilih dengan tepat ini adalah sesuatu yang harus disadari oleh setiap kita anak Tuhan, oleh setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang benar, yang dapat mengubah keadaan hidup kita, mampu mengubah keadaan dunia, mampu mengubah keadaan sekeliling kita, ya, untuk membawa keuntungan yang besar baik dalam diri sendiri bahkan juga kepada orang lain. Di mana kita berada dalam sebuah titik yang memang keadaan itu tidak terdapat keadaan yang membangun hidup dalam hal yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Ingat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sebagai ayat terakhir bagi kita sebelum saya menutup khotbah ini, ada ayat terakhir bagi kita, ya. Ayat terakhir dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, kita sama-sama baca saudaraku dikasihi Tuhan. Satu Korintus 15 ayat 33. Oh ya, salah ya. Sebentar ya saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Satu Korintus 15 ayat 33, dia berkata di sini saudaraku, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, sebab sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal hal ini, kupatakan supaya kamu merasa malu. Saudaraku ingat ini, kita lebih fokus dalam ayatnya yang ke-33, dia berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, amin. Jangan kebiasaan kita yang baik dirusak oleh dengan pergaulan-pergaulan buruk kepada orang lain dengan keadaan dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang atau pemuda-pemuda yang mampu memilih dengan tepat, saudaraku. Memilih dengan tepat adalah suatu sikap bijak dalam mengambil sebuah keputusan dalam mencapai suatu tujuan hidup yang tepat dan yang benar kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita pada siang hari ini, dan sebelumnya kita sama-sama berdoa saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan buat siang hari ini. Tidak secara kebetulan Tuhan, Engkau memperingati kami, mengingatkan kami kembali kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya itu semua karena rencana Allah dalam hidup kami, supaya kami boleh hidup di dalam kehendak-Nya Tuhan, kami boleh hidup di dalam pergaulan yang baik, dan untuk boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, senantiasa Roh-Mu yang memberikan kami pengertian yang lebih lagi, pengertian yang luas, pemahaman yang lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyadari Tuhan, banyak yang menjadi keterbatasan, kekurangan hamba-Mu Tuhan. Tetapi hamba percaya bahwa Roh tidak pernah terbatas hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saya serahkan atau saya kembalikan kepada petugas. Oke, haleluya, haleluya. Luar biasa ya firman Tuhan pada siang hari ini. Di mana kita dikasih kebebasan, mau pilih kita bergaul sama orang bijak, atau kita bergaul sama orang yang bebal. Ya, terima kasih Bang Sudirgiawa buat firman Tuhan pada siang hari ini, sangat memberkati. Dan saya percaya kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita mulai hari ini ya, kita pilih teman, baik kita bergaul ya sama orang-orang yang bijak, yang bawa kita
menjadi berkat gitu ya. Dan Kak Sistri ini lagi juga pelayanan, ya dia nggak bisa lanjutkan dan saya akan yang gantikan gitu. Dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat menggunakan bangsa kita. Dan saya mau tanya dulu, di sini ada yang dipilih dari pengurus saya, dari pengurus NG yang dipilih yang berdoa syafaat hari ini ada? Iya, iya Bang Muli. Iya, Kak Yolan. Tadi ada. Iya. Oke. Teman-teman semua, Kak Yolan yang akan bawa kita dalam doa syafaat. Dan sebelum kita berdoa syafaat, mari kita angkat lagu pujian kita. Dan juga dari teman-teman kalau ada yang mau minta dukungan doa yang didoakan pada siang hari ini, boleh ditulis di kolom chat. Mari nanti kita doakan bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita, lagu milik Kasida Butar juga, Penolong yang Setia. Ya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Maaf, suaranya putus-putus. Silakan. Oke, baik. Mungkin saudara-saudara yang mau ada yang didoakan, silahkan ketik di kolom chat. Ada saudara Adirman Budi. Kayaknya saya kenal ini saudara Adirman Budi. Ini satu sekolah sama saya. Ketemunya di dalam sini. Salam Mbak Budi. Haleluya. Haleluya. Ada lagi yang baik, kita sebelum kita menaikkan, Shalom Kak. ya silahkan. Saya tentunya saya minta dukungan doa buat kedua orang tua saya yang lagi sakit pada saat ini ya. Papa mama saya yang sedang sakit. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyakit mereka, dan doakan juga saya teman-teman supaya setiap apapun masalah baik dalam keluarga saya, supaya saya itu tetap semangat, jangan jadi penghalang dalam pelayanan saya. Jangan seperti kejadian hari ini sama saya. Itu saja sih, doakan saya supaya saya tetap semangat dan taat lagi ya, taat kepada otoritas. Itu saja sih. Baik, kejadian apa yang dialami maksudnya hari ini? Hari ini saya pelayanan terus ya, karena masalah keluarga, memikirkan masalah keluarga, jadi pelayanan hari ini ya kurang bagus lah itu. Baik, Doakan saja terima supaya kasih. saya tetap semangat. Itu aja. Ya, mungkin masih ada lagi saudara-saudara, teman-teman semua. Baik, untuk kita mau berdoa syafaat, kita sama-sama membuka kamera kita, karena wajah saya dan wajah saudara sangat berharga di mata Tuhan, supaya sinar kemuliaan Tuhan itu, Tuhan sama-sama kita nikmati di dalam persekutuan. Ini persekutuan ini sangat penting untuk kita sama-sama. Amin, saudara. Haleluya. Kita baik. Ya. Silahkan, masih ada lagi? Baik. Baik, untuk saudara Beni, silahkan Beni. Minta kepangan doanya untuk orang tua. Kalau masih ada cicilan yang belum lunasi, BRI ada main di puluhan dah, jadi kebutuhan juga untuk orang tua. Tadi saya sudah ditelepon, saya didukung dalam doa agar rezeki terbuka bagi mereka, agar bahkan lancar juga rezeki, terhindar dari penyakit. Dalam rangka perlindungan Tuhan yang BRI ya. Baik. Baik, terima kasih. Haleluya. Baik, mari kita, mungkin masih ada lagi, satu lagi, atau sudah cukup? Enggak itu kan? Baik. Kalau tidak ada, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama mau berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, biar apapun pergumulan kita. Apakah suara saya terdengar, saudara-saudara? Oke, baik. Terima kasih. Baik, mari kita satukan hati kita, satukan pikiran kita, mari kita sama-sama berdoa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada siang hari ini kami dapat bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Seperti Yosua mengatakan bahwa kami memilih
untuk mau beribadah. Karena ibadah ini mengandung janji dalam kehidupan kami, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Oleh sebab itu, kami rindu lebih lagi Tuhan, Engkau memperlengkapi kemudahan kami seperti firman mengatakan tadi bahwa kami memilih di dalam pergaulan kami kepada Tuhan. Kami mau supaya Tuhan Engkau mampukan kami untuk bergaul erat dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami untuk presiden, wakil presiden, untuk jajaran-jajarannya, baik untuk pemerintah-pemerintah yang mengambil bagian di dalam bangsa dan negara kami pada saat hari ini. Kami minta belas kasihan-Mu, kiranya Engkau Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami dari sakit penyakit yang menyebar pada saat hari ini, yaitu COVID-19. Kami berdoa sekiranya seizin Tuhan, bangsa dan negara kami boleh berlalu dari virus yang menyebar pada saat hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus boleh terjadi pemulihan dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat orang yang terlibat di dalam bangsa dan negara kami untuk menangani COVID saat hari ini, baik itu tim medis, tim Polri, TNI, dan bahkan untuk orang-orang yang lainnya yang terlibat untuk menangani COVID-19 pada saat hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pada saat hari ini. Kami boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau tolong, sertai, beri kesehatan, beri kekuatan. Biarlah juga anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, boleh semakin teguh, semakin ditambah-tambah akan iman percaya mereka kepada Engkau ya Tuhan lewat peristiwa COVID-19 pada saat hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari masa depan kami, tetapi kami percaya bahwa firman-Mu memberikan kami jaminan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami berdoa juga buat anak-anak sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Engkau tolong mereka, Engkau memberikan kekuatan kesehatan daripada mereka ya Tuhan, daripada kami semua anak-anak-Mu yang saat hari ini dalam untuk menempuh studi kami, menempuh pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk menyelesaikannya dengan baik yang daripada Tuhan. Engkau memberkati, biarlah setiap pergumulan kami, anak-anak muda, Tuhan Engkau tolong. Bapa, kami berdoa juga buat Pulau Nias kami yang tercinta, di mana pada saat hari ini, biarlah pemimpin-pemimpin yang mengambil bagian di dalam Kepulauan Nias kami tercinta, prifat yang daripada Tuhan, biarlah lewat kepemimpinan yang ada di Kepulauan Nias boleh membawa anak-anak muda, boleh membawa anak-anak masyarakat lebih maju lagi dan lebih baik lagi, terjadi kesatuan di dalam Kepulauan Nias tercinta kami pada saat hari ini. Kami berdoa juga buat anak-anak muda yang terlibat di dalam untuk menyelenggarakan Youth Generation. Kiranya Tuhan Engkau menolong juga pelayan-pelayan Tuhan untuk setiap ketua dan sekretaris yang menjalankan, yang mengelola untuk generasi youth pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka, berikan mereka kesatuan hati untuk membangun pekerjaan pelayanan Tuhan pada saat hari ini. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada untuk kami. Kami berdoa juga pada saat hari ini buat saudari kami Sistri yang dalam keadaan orang tuanya kurang sehat. Kami minta belas kasihan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Kami tidak tahu penyakit sakit yang mereka alami pada saat hari ini. Tetapi kami percaya bahwa jaminan yang Tuhan berikan lewat firman-Mu, mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat saudari kami Sistri, kiranya Tuhan Kau lebih memakai lagi di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberikan kefokusan, semangat di dalam untuk melayani Tuhan. Dan Kau memberikan dia roh ketaatan yang daripada Tuhan. Dan begitu juga kami berdoa juga buat
saudara kami Adirma Budi pada saat hari ini. Kami bersyukur lewat virtual boleh mempertemukan kami kembali. Kami percaya bahwa ini adalah suatu kesempatan yang indah bagi kami. Ini adalah rencana Tuhan supaya kami saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Oleh sebab itu kami berdoa buat saudara kami Adirman Budi Duru, kiranya Engkau menyertai dia. Dan kalau untuk minggu depan boleh berangkat ke Mentawai, kiranya Tuhan Kau tolong sertai dalam perjalanan, jauhkan dari segala sakit penyakit, dari virus yang menyebab pada saat hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sterilkan kehidupannya, Kau sterilkan setiap udara yang dihirupnya di perjalanan Tuhan, supaya tidak terjadi gangguan di dalam kesehatan, dan sehingga boleh tiba di Mentawai dengan tidak kekurangan suatu apapun, karena ada Tuhan, karena sehingga ia menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupannya dan dimanapun dia berada, sehingga ia dapat boleh menyaksikan kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat saudara kami Beni pada saat hari ini, yang dimana kondisi orang tuanya yang terlibat dalam utang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bukakan jalan bagi orang tuanya, Engkau membukakan rezeki yang melimpah daripada orang tuanya, Engkau memberikan jalan yang terbaik untuk melunasi utang-utang orang tuanya. Kami percaya Tuhan Engkau memelihara hidup mereka. Kami berdoa juga buat orang tua saudaranya, Engkau lindungi mereka dalam pekerjaan, dan juga saudara kami Beni dalam perkuliahannya, kiranya Tuhan Kau tolong sertai, mampukan untuk menjadi pelayan yang baik. Oleh sebab itu, inilah kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang Engkau menguatkan kami semuanya. Kami juga yang hadir pada saat hari ini, dan baik juga teman-teman kami yang belum sempat hadir di dalam pertemuan virtual pada saat hari ini. Kami minta belas kasihan-Mu, kiranya Engkau di lain waktu, Tuhan Engkau gerakkan hati mereka, dan Engkau akan mengetuk hati mereka supaya kami sama-sama bertemu lewat virtual dan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pertemuan kami selanjutnya. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dimanapun kami berada, orang tua kami sertai mereka, keluarga, saudara-saudara kami, Engkau sertai mereka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan Engkau menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan berpihak kepada kami. Seperti bangsa Israel, Engkau berpihak kepada mereka ketika mereka menghadapi banyak tantangan. Karena Engkau yang akan memilih mereka. Oleh sebab itu, kami sadar, kami percaya, kalau kami ada pada saat hari ini, Engkau juga memilih kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami. Tolong kami semua, Kau sertai kami semua. Kami kembali dalam kehidupan kami, karena Tuhan Kau sertai kami. Mampukan kami untuk melakukan setiap pekerjaan pelayanan kami bersama dengan Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah doa ucapan syukur kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baik, saya serahkan kepada Bang Muli. Ya, oke, haleluya, amin. Kita percaya